Berlatar belakang kejadian penculikan seorang gadis yang entah siapa namanya, kita akan diperlihatkan seekor anjing yang sedang dahar yang nampaknya menjadi gambaran akan cerita di film ini. Dia bernama Lisa, orang yang menjadi korban penculikan yang kita lihat tadi di awal, yang saat ini sudah berada di suatu tempat dalam keadaan memakai kalung yang terkait pada sebuah rantai. Dan itu sungguh tidak manusiawi sama sekali. Entah siapa yang melakukan dan apa tujuannya, tapi yang jelas itu semua akan terungkap nantinya. Hello? Dan inilah Let's Dog. Hari pertama Lisa berada di tempat tersebut, dia diberi makanan dengan alas tutup toples yang bahkan makanan yang disajikannya pun nampak tidak worth it sama sekali, sehingga Lisa memilih untuk tidak menyantapnya dan memilih berpuasa pada saat itu. Hari berikutnya saat petugas datang, ia melihat makanan Lisa tidak dimakan sehingga petugas tersebut berpikir bahwa Lisa tidak lapar dan memilih untuk tidak memberi makan kepada Lisa. Wait, please! No, come back, I'll eat! Berhari-hari setelahnya saat petugas memberi makan kepada Lisa, disitulah petugas dengan sengaja melakukan makanan agak menjauh, yang kemudian petugas tersebut mencatat tentang reaksi apa yang akan dilakukan Lisa seketika itu. I can't reach it. Setelah petugas pergi tanpa permisi dan Lisa yang memang sudah sangat lapar, Lisa pun berusaha meraih makanan tersebut yang kemudian memakannya dengan sangat lahap bahkan tanpa berdoa terlebih dahulu. Di hari kelima Lisa dilepas liarkan untuk melihat reaksi yang akan dilakukan. Bahkan saat Lisa mulai berjalan menjauh, pengeras suara pun mengatakan anjing nakal yang entah apa maksudnya, hingga saat Lisa hampir mencapai pagar tiba-tiba kalung Lisa mencekiknya, dan saat memegang pagar pun ternyata pagar tersebut dialiri aliran listrik dan membuat Lisa tak sadarkan diri saat itu. Setelah sadar dari komanya, Lisa kini sudah dikembalikan ke ruangannya. Saat itu juga dia mendengar suara seorang pria dari lorong yang ternyata dia juga korban penculikan dan diperlakukan seperti Lisa. Dia bernama Adam. Ini orangnya. Dengan perkenalan yang cukup singkat namun terlihat hikmat, datanglah petugas yang membawa makanan untuk mereka berdua, yang kemudian Adam melarang Lisa untuk tidak memakannya dengan alasan makanan tersebut telah dicampur dengan obat yang membuat mereka bisa patuh, dan efek terbesarnya adalah mereka akan mengalami hal serupa mimpi atau berhalusinasi. I don't want to go through this alone. Namun karena Lisa yang memang sudah terbiasa dengan semua hal yang ia alami, Lisa meyakinkan Adam bahwasanya mereka akan baik-baik saja. Dengan keadaan yang terus diawasi, Adam pun dengan sesorongan tidak akan memakan makanan tersebut, sehingga hal tersebut memancing kemarahan sang penjaga dan melampiaskannya dengan menyetrum tubuh Adam dengan kejut listrik. Berhari-hari kemudian kini mereka saling dipindahkan, saling mendekat meski masih terbatas dua ruangan, dan datanglah si penjaga pengantar makanan yang kemudian Lisa meyakinkan Adam bahwasanya kini semua akan baik-baik saja, dan mereka pun akhirnya memakan makanan tersebut sambil tertawa lepas seperti ODGJ. Setelah tersadar kini posisi mereka berdua sudah semakin berdekatan, bahkan hanya terbatas dinding, tidak pakai ruang dan waktu. Keduanya pun terlihat semakin akrab hingga sampailah Adam mengatakan bahwa dia punya ide untuk kabur dari sana. Saat itu juga datanglah petugas makanan dan Adam berhasil melumpuhkan petugas tersebut yang kemudian mengajak Lisa untuk kabur dari sana. Namun tiba-tiba Lisa memukul kepala Adam sampai tak sadarkan diri. Namun bukan itu kejutannya, di mana apa saat para petugas ber-APD berdatangan, Lisa justru terlihat akrab dan bahkan bisa duduk santai di ruangan monitor bersama petugas. Loh. Thought you had this under control. I do. I did. Dari sini terungkap sebuah fakta sebenarnya, di mana Lisa sebenarnya adalah seorang mahasiswi yang merencanakan, dan petugas yang selalu mengawasi mereka tak lain adalah teman Lisa sendiri, yaitu Erika, ini orangnya, dan George, tapi kita panggil saja Joe, ini bebengusnya. Mereka bertiga ternyata adalah sekelompok mahasiswa yang sedang mengadakan eksperimen perilaku. Jika manusia diperlakukan layaknya seekor anjing, maka akan patuh atau tidak. I told you, I have a plan for that.
Jelas itu memang sebuah eksperimen yang menurut saya pribadi konyol, dan semua kejadian yang mulai dari penculikan Lisa dan Adam ternyata tak lain adalah bagian dari rencana dari Lisa itu sendiri. Saat kembali ke ruangannya, Lisa pun berpura-pura seolah tidak terjadi apapun hingga akhirnya Lisa membangunkan Adam yang masih ngagoler, yang kemudian Adam bertanya tentang apa yang terjadi. Namun Lisa menutupi semua kejadiannya dan mengatakan bahwa Adam telah berhalusinasi. Sungguh ODGJ memang. You must have been hallucinating. You're the only man who's ever wanted to rescue me. Saatnya uji coba integrasi, mereka pun dilepaskan dari kandangnya, yang kemudian mereka mendekati pagar dan melihat ban bekas yang berada di luar pagar, yang kemudian mereka berlomba untuk sampai melewati ban bekas tersebut dan berkemungkinan mereka bisa kabur dari sana. Then I'll race you to the tire. Namun apalah daya, belum juga sampai kalung yang dipasangkan terlebih dahulu mencekiknya, sehingga bisa dipastikan mereka tak sadarkan diri saat itu. Saat Adam sudah siuman, ia nampak dibaringkan dengan tangan dan kaki terikat, yang kemudian penjaga yang tak lain adalah Joe menyuntikkan sesuatu ke lengannya, yang hal tersebut membuat Adam berhalusinasi. Beralih ke Lisa yang juga mengalami hal yang sama, di mana Joe menyuntikkan sesuatu yang membuatnya seolah bermimpi sedang melakukan pengenceritan dengan seseorang pria, yang mana hal itu membuat saya ingin berada dalam posisi pria tersebut. Yang padahal itu semua di luar dari rencana Lisa itu sendiri. Yang dalam artian rencana eksperimen ini dikendalikan Lisa dibantu dua temannya, namun kini Joe yang berencana mengambil alih kendali atas semua eksperimen tersebut. When you do that, George. Hey, and I had to administer a sedative. Singkat cerita, Erika mulai mencurigai Joe terkait sikapnya yang mulai berubah. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya Lisa dan Adam di kandangnya, yang kemudian Erika dibantu temannya mencari Lisa yang diketemukan dalam keadaan terbaring diikat dan menyedihkan. I found the other one. I'm gonna need a hand. Kembali ke Erika yang saat itu sudah berada di monitor setelah memindahkan Lisa dan Adam. Saat itulah Joe muncul, dan alangkah terkejutnya Joe saat mengetahui bahwa Lisa dan Adam kini telah berada di kandangnya. Terjadi sedikit ketegangan antara Erika dan Joe, dan saat bersamaan datanglah Fisher, yang memang Erika sudah memberitahu tentang kejadian sebenarnya. Dia merupakan dosen yang menyetujui akan eksperimen tersebut. Namun yang tidak dia ketahui adalah Joe kini telah menyimpan rencana lain terkait eksperimen gila tersebut. Untuk itu Fisher meminta agar eksperimennya dibatalkan karena memang sudah tidak dalam jalurnya, yang kemudian meminta Erika untuk mengeluarkan Lisa dari sana. Go pull Lisa out. You've crossed the line this time. Telling her this is done. Setelah mereka dipertemukan dalam suatu ruangan, Fisher pun menyuntikkan sesuatu yang bisa membuat Lisa kembali tersadarkan. Dari sini terungkap sebuah fakta bahwasannya Adam bukanlah dari peserta yang mengikuti eksperimen tersebut, melainkan Adam tidak tahu soal eksperimen tersebut. Dan yang Adam tahu adalah Lisa adalah orang yang bernasib sama seperti dirinya, diculik dan diperlakukan layaknya seekor anjing. Do not presume to tell me how to do my job. Terjadi sedikit perdebatan soal itu semua, hingga akhirnya Lisa yang tak ingin orang luar tahu pun tiba-tiba mencekik Fisher sampai setengah nyawa, dan dibiarkan sekarat pada saat itu. Singkat cerita lagi, Joe yang merasa curiga kepada Lisa tentang Fisher pun memeriksanya, dan dia menemukan Fisher dalam keadaan sekarat di ruangan lainnya. Namun bukannya menolong salah satu dosennya tersebut, Joe justru malah terlihat senang dan membunuh Fisher pada saat itu juga. Di sisi lain, Erika yang terus mencari tahu tentang apa yang direncanakan Joe harus menemukan hal yang mengerikan tatkala ia menemukan Fisher tewas dengan cukup mengenaskan. Yang tanpa dia sadari, Joe sudah di belakangnya dan menyuntikkan Lisa sesuatu sampai tak sadarkan diri. Di sisi lain, Lisa yang mengajak Adam untuk kabur, entah ini bagian dari rencana atau bukan, tetapi Joe yang mengetahui lewat monitor pun mengaktifkan kalung pencekiknya sehingga Lisa dan Adam tak sadarkan diri saat itu. Saat Erika tersadar, ia sangat kaget bahwa dirinya dalam keadaan terikat di kursi dalam suatu ruangan bersama Adam.
Entah apa yang direncanakan Joe, namun hal tersebut tentu sudah melewati batas wajar. Dari sini terungkap kebenarannya di mana Adam memang tidak tahu menahu tentang eksperimen perilaku ini, yang ternyata Lisa dulunya diam-diam menyukai Adam, dan untuk tetap bersamanya, Lisa merencanakan penculikan Adam yang hal tersebut akan membuat Lisa dan Adam akan terus bersama. Where's Lisa? You tell me! Berpindah ke ruangan monitor, kemarahan jelas terlihat dari raut wajah Lisa tatkala dia mengetahui Erika membeberkan kepada Adam tentang semua rencana dan siapa Lisa sebenarnya. She's ruining it, okay? Just get him out. Untuk itu, Joe pun mengajak Lisa untuk melihat sesuatu yang ternyata Joe telah melakukan hal yang lebih buruk lagi, yaitu menculik semua mantan-mantan Lisa, termasuk orang yang pernah berbuat salah kepada Lisa. My ex-boyfriends. Dan fakta lainnya adalah Joe ternyata menyukai Lisa dan cemburu dengan Lisa yang terus bersama Adam. Halah, lagi-lagi soal cinta. Cinta bisa merubah sikap, perilaku, mental seseorang, bahkan cinta bisa merusak segalanya. Maka dari itu, cintailah seseorang sesuai takarannya. Kembali ke Lisa yang kini telah dibawa ke ruangan di mana Erika dan Adam berada, dan dari situ Lisa disuruh untuk memilih salah satu di antara Erika atau Adam dengan cara mengaktifkan kalung pencekik yang terdapat pada leher mereka. Saat itulah Lisa benar-benar merasa dikendalikan, di mana dia sampai memohon kepada Joe agar melepaskan Adam yang saat itu sedang tercekik sampai tewas saat itu juga. Saat Lisa disuruh mengaktifkan kalung pencekik yang terdapat pada seluruh mantannya, Lisa justru mengaktifkan kalung pencekiknya sendiri, yang hal tersebut jelas membuat Joe panik karena pada dasarnya Joe tak ingin kehilangan Lisa. Saat itulah Joe berusaha melepaskan kalungnya hingga sampai saat ingin memberikan nafas buatan pun bibir Joe digigit oleh Lisa, yang kemudian Lisa melepaskan ikatan dirinya dan Erika dan berlari meninggalkan Joe saat itu. Singkat cerita, saat Lisa berhasil ditangkap, tiba-tiba Erika mendakor kepala si Joe Edan ini sampai tak sadarkan diri. Betapa terkejutnya Joe saat tersadar yang sudah dalam keadaan posisi membungkuk dan terikat, yang kemudian Lisa akan menusuk knalpot Joe dengan tongkat listrik kejut yang membuat Joe terlihat sangat amat ketakutan. Dan saat Erika dan Lisa sedang menyaksikan detik-detik kematian Joe, disitulah Lisa tiba-tiba memukul wajah Erika yang membuat Erika tak bisa lagi mampu bicara. But you know, we've got to make your body unidentifiable. Ini baru tokoh utama di dalam film. Karena bagaimanapun, apapun kondisinya, dengan situasi apapun, tokoh utama akan selalu memenangkannya. Thank you for your sacrifice. Di akhir film kita akan melihat Lisa dengan baju dokternya yang sedikit berlumur darah, tengah berjalan santai bahkan tersenyum seolah bangga dengan semua itu. Jelas itu bukan sikap normal layaknya manusia, melainkan sikap psikopat yang abnormal. Menurut saya pribadi tentang film ini tuh kurang mengena, apalagi dengan genre horor. Tetapi ketegangan di setiap adegannya pun saya rasa kurang. Tapi cukuplah untuk memberikan tontonan kepada Anda yang mungkin sedang slow time. Buat kalian yang mau request film, silahkan tulis di kolom komentar. Saya undur diri, salam santun, salam jiwa brutal, dan terima kasih.